Nabi SAW mengingatkan kepada kalian sebuah wasiat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Mungkin kita akan berargumentasi bahwa dosa anak tidak akan kita pertanggungjawabkan. Karena Allah berfirman, ala taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan dibebani kesalahan orang lain dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia upayakan saja. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini adalah ayah, kita ini adalah pemimpin, dan setiap kita nanti akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita, akan mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Ibrahim alaihissalam misalnya dalam surah Al-Baqarah pada ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah, Ibrahim alaihissalam dia datang ke Mekah dan dialah yang pertama kali membangun qawaida minal bait. Pondasi dari Ka'bah yang kita tawaf hari ini. Atau kemarin baru saja jamaah haji tawaf di situ. Pondasinya dibangun oleh Ibrahim wa Ismail, dan ketika itu dia bawa serta anaknya. Kalau konteks kita hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, nggak perlu lagi bangun Ka'bah. Karena ayat ini sebenarnya bukan hanya sedang ingin menceritakan kepada kita bahwa yang bangun Ka'bah itu ialah Ibrahim, tapi juga ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa begitulah Ibrahim alaihissalam membangun keluarganya dan meletakkan visi keluarganya. Dia bawa serta anaknya Ismail beribadah kepada Allah. Konteksnya ketika itu adalah membangun qawaida minal bait, pondasi Ka'bah. Dan kalau kita hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, harusnya kita sebagai ayah mengajarkan kepada anak kita bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bawa serta itu anak sholat ke masjid. Karena wallahi saya kebetulan seorang dosen. Begitu saya tanya mahasiswa saya, sesuatu yang paling mengecewakan saya adalah ungkapan jujur mereka kalau mereka nggak pernah tuh mendapatkan sentuhan ayah, dalam artian ayah tuh betul-betul ada di samping mereka sebagaimana Ibrahim alaihissalam berada di samping Ismail untuk mengajarkan agama ini. Sampai ketika saya tanya, kira-kira apa yang kau ingat dari ayahmu dan apa yang diajarkan ayahmu kepada kamu? Mahasiswa saya itu nggak tahu tuh apa yang telah diajarkan ayahnya kepada dia. Karena bagi dia, ayah dia itu pagi-pagi udah hilang dari rumah, pulang nanti kalau udah malam. Nggak ada proses komunikasi yang intens, nggak ada tuh komunikasi seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala antara Yusuf dan Yakub. Ketika Yusuf datang kepada ayahnya dalam surat Yusuf di awal-awal, dia mengatakan, ya abati, ya, wahai ayah, saya ngelihat dalam tidur saya ahada asyar kaukaban, ada 11 kaukab, ada 11 bintang ayah, wasyamsa wal qamar, bahkan dalam mimpi saya itu saya melihat matahari dan bulan. Ra'aitum li sajidin, saya lihat semuanya itu tidur sujud kepadaku ya ayah. Ra'aituhum li sajidin, ayah aku lihat dalam mimpiku 11 bintang itu, matahari dan bulan, semuanya sujud. Lihat bagaimana komunikasi intens antara Yusuf dan Yakub, antara anak dan ayah. Sampai kemudian ayahnya mengatakan, ya wahai anakku, la taqsus ru'yaka, kamu jangan ceritakan mimpimu itu ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kamu jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu yang lain. Nanti saudara-saudaramu yang lain bisa dengki kepadamu. Karena Yakub ketika itu menyadari dan memahami bahwa sebenarnya ini adalah wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan bahwa 11 suku Israel yang lain atau 11 anak Yakub, anak Israel yang lain, semuanya akan sujud kepada Yusuf alaihissalam, dan Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Yakub tahu itu. Makanya Yakub katakan, jangan kau ceritakan. Fayakidulaka kaida, nanti saudara-saudaramu yang lain yang 11 itu jadi dengki kepadamu. Udah, ini kita saja. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, intensitas ayah dan anak dalam komunikasi.